izinkan share screen. Jadi kita sebentar lagi, yaitu hari Senin, besok sudah eh, melaksanakan ujian praktek ya anak-anak ya. Yaitu pada tanggal, ujiannya itu pada tanggal 13 sampai 18 Mei 2024 ujian praktek, kemudian ASAJ ini sama ya ASAJ. Namanya Asesmen Sekolah Akhir Jenjang. Kalau dulu ujian sekolah sekarang itu ASAJ. Yaitu pada tanggal 27 Mei hingga 3 Juni 2024. Kemudian foto, prosesi foto, dan wisuda. Wisuda ini jika memungkinkan, ya, karena rencana wisuda kemarin kan tanggal, kalau tidak salah tanggal 20 Juni. Akan tetapi ini sampai sekarang belum ada kelihatan mau masuk sekolah atau tatap muka. Jadi entah nanti bisa wisuda atau tidak. Tapi kalau foto nanti mudah-mudahan bisa walaupun di akhir-akhir kalian ya. Jadi itu. Ini kegiatannya, ujian praktek dan ASAJ atau asesmen sekolah akhir jenjang, ujian sekolah. Itu. Mohon ini dicermati. Terus, ujian praktek. Bagaimana pelaksanaan ujian praktek dan ASAJ atau ujian sekolah tahun 2024? Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di lingkungan perusahaan PT BJAP ini sekarang sedang tidak kondusif ya. Jalan-jalan sedang ditutup, makanya sekolah diliburkan, kemudian alasan lain karena bis dipakai oleh para tim keamanan untuk transportasi mereka semuanya itu. Jadi ujian sekolah termasuk ujian praktek itu dilakukan secara online gitu ya. Kemudian ujian praktek selain dilakukan online itu bagaimana caranya? Yaitu dengan cara membuat video. Nah, dan mengikuti Zoom. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi nanti jadwal kan kemarin sudah Pak Guru share. Ya, tapi kemarin ada kesalahan itu sudah Pak Guru cek tadi malam. Itu ada kesalahan, nanti Pak Guru share ulang. Jadi membuat video dan Zoom tentunya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian, bagaimana cara ujian prakteknya? Ya. Yang pertama tadi saya sampaikan dengan cara membuat video ya sesuai jadwal ya tentunya ya jadwal umpamanya hari Senin itu agama Islam yang beragama Islam ya membuat video suruh berwudu ya hari Senin itu harus membuat video berwudu hari Senin itu kemudian dikirim kemana kirimnya ke Google Drive ya ke Google Drive bukan ke WA ingat bukan ke WA ya tetapi dikirim ke Google Drive. Google Drive itu apa? Link. Di mana? Di sini. Nah, nanti akan Pak Guru share juga linknya. Ya, ini coba bisa nggak ini jalan? Nah, jadi begini setelah diklik, nanti akan muncul kelas seperti ini. Ya, setelah muncul kelas, tapi ini layarnya berbeda ya kalau kalian ya. Karena ini layar Pak Guru ini menggunakan laptop, kalau kalian layarnya layar HP. Tapi munculnya sama. Muncul kelas 61, 62. Ini contoh 61 diklik, nanti akan muncul nama. Nah, namanya jangan sampai salah. Pamannya si Fadil. Nama Fadil ya filenya kamu kirim ke nama Fadil. Diklik. Nah, itu. Sekarang masih kosong. Nah, nanti di HP kalian di sebelah kanan bawah itu ada tanda plus seperti ini. Ya, kalau di HP itu di sebelah bawah tanda plus. Nah, sebelah bawah kanan ada tanda plus. Klik aja tambah-tambah. Kalau di laptop itu di atas. Nah, ada tambah folder, file, folder. Nah, nanti kalian memilihnya upload file. Nah, gitu. Nanti Pak Guru kasih tutorialnya. Ya, tapi ini karena tampilan desktop seperti itu ya. Jadi seperti itu ya anak-anak ya.
Jadi ujian praktek dimasukkan ke link itu. Videonya dikirim ke link. Kalau 62 klik kelas 62. Nah, siapa nama kalian? Pilih aja. Ya. Nama kalian dipilih aja. Rehan, dah Ah, dikirim nama Rehan. Nah, gitu. Sudah tampil. Nah, tadi sampai sini. Nah, nanti ada linknya sudah Pak Guru siapkan, ya, tinggal di-share. Itu. Kemudian kalau ujian prakteknya nanti melalui Zoom, maka nanti pada hari hanya Pak Guru akan kirim Zoom-nya atau kirim linknya, gitu. Bisa dipahami ya? Gitu. Kemudian jika kalian sudah mengirim eh, video yang diminta oleh Bapak Ibu guru atau mengikuti Zoom penilaian langsung, maka baru kalian akan mendapatkan nilai. Kalau tidak mengirim tugas, mengirim ujian praktek, maka nilai tidak akan didapatkan. Jadi karena ini detik-detik kalian di kelas 6, tolong ini dipahami dan dicermati benar-benar. Oke, paham ya? Kemudian lanjutnya ini jadwalnya ya sudah Pak Guru share tapi kemarin ada kesalahan di hari Kamisnya itu nggak ada. Jadi itu cuma jadwalnya kayak kalau kalau nggak salah ada cuma hari Kamisnya ini nggak ada. Jadi hari Senin itu agama ya agama Islam yang Kristen Kristen kemudian yang agama Hindu ini eh, karena kerepotan juga untuk menghubungi orang yang beragama Hindu si Om siapa itu yang PKS jadi kerepotan juga yang agama Islam Adik Bayu, Pak, kata Bayu. ya kemudian wudhu dan doa wudhu kemudian doa sudah adzan melakukan sholat subuh tuh itu membuat video. Kemudian agama Kristen doa Bapak kami dan 10 perintah Allah. Kemudian SPDP yaitu menyanyi lagu Terima Kasihku. Kemudian bahasa Indonesia menulis dan membaca pidato. IPA itu membuat video mencangkok. Bahasa Inggris membaca kalimat bahasa Inggris. Kemudian PJOK senam PGRI dan senam lantai. Itu ujian prakteknya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa ujian praktek tahun ini itu dipangkas hampir 40% jumlahnya. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu ada azan, ada baca Al-Quran, ada menulis Al-Quran, ya. Ini kalau tidak salah 6. 6. Kemudian ini agama Kristen ini ada 4. Kemudian SPDP ini dari menyanyi, kemudian menggambar, kemudian menari. Itu ada. Kemudian kalau bahasa Indonesia itu menulis, membaca, kemudian satu lagi mendengar. Yang kalau IPA mencangkok, masih ada satu lagi kalau dua. Jadi ada 3 kalau nggak salah. Kemudian bahasa Inggris juga sama, menyanyi, menulis. Senam ini kalau PJOK ini lebih banyak lagi. Ya, jadi seperti itu. Jadi tahun ini karena kondisinya tidak memungkinkan, hanya dipilih beberapa saja. Ya, jadi tolong dipahami benar-benar ini. Nah, yang agama Islam, ya doa adzan juga karena doa sudah adzan itu tidak hanya untuk cewek atau cowok, tapi doa adzan itu adalah bagi kaum muslimin wal muslimat yang mendengarkan adzan itu disunahkan untuk membaca doa sudah adzan sebetulnya. Makanya cewek cowok harus hafal itu doa adzan. Tuh. Oke. Ini ujian prakteknya wudu. Mohon maaf, Kak. Ya, ini berwudu ya. Wudu dan doa setelah wudu. Aturannya mengambil videonya dari depan samping, ya, dari depan samping.
Nanti ada contohnya. Kemudian doa adzan juga dari depan. Kemudian melakukan sholat subuh dan ketentuan surat itu Atin, Al-Ma'un, Al-Kafirun, Al-Falaq itu mengambilnya dari depan samping. Itu. Kemudian pakaiannya saat saat mengambil video itu perpakaian muslim, ya. Jangan semaunya pakaiannya. Bukan memakai kaos, tapi memakai pakaian muslim. Tuh. Kemudian, nah ini contohnya. Ini saat pengambilan videonya gambarnya seperti ini. Tuh. Dan posisi HP-nya tidur tidur ya, bukan landscape seperti ini, tapi tidur seperti ini. Paham ya? Ini posisi mengambilnya dari depan samping. Tuh. Oke. Kemudian praktek sholat seperti ini juga, depan samping. Pakaian muslim. Oke. Kemudian yang ujian agama Kristen, doa Bapak kami, kemudian sebelum minta Allah itu pakaiannya rapi. Ya, ini hanya Grace sama siapa ini? Yang ngabeling 8 ya ada ya. Siapa itu? Ada. Nah, kau posisinya dari depan samping sama seperti ini, cuma agak jauh, jangan mepet-mepet seperti ini kan gambarnya mepet, tapi agak jauh sedikit. Tuh, suaranya dan jelas. Jadi mengerti ya. Kemudian yang SBDP menyanyi lagu nasional yaitu Terima Kasihku. Ini pada hari Selasa. Yang perlu diingat jangan tugas agama hari Senin atau ujian hari Senin kamu kirim di hari Selasa. Tuh, setiap hari akan Pak Guru cek itu folder. Nah, kemudian alangkah lebih bagusnya menggunakan iringan musik atau berkaraoke. Oke, saya pahami ya. Tuh. Kemudian catatannya saat rekaman video wajib berpakaian seragam merah putih berdasi. Oke, saya pahami. Lanjut. Kemudian ujian praktek bahasa Indonesia, menulis dan membaca pidato. Ini pada hari Rabu. Perhatikan. Sebelum mengikuti Zoom hari Rabu, ya, sebelum mengikuti Zoom hari Rabu, ini Pak menggunakan Zoom ya. Peserta didik atau kalian harus mengirimkan atau mengupload teks pidato melalui Google Drive. Teks pidatonya sudah kalian kirimkan dulu sebelum hari Rabu ini. Sekarang boleh, silahkan. Sekarang mau ngupload sekarang silahkan. Ya, tapi harus jelas. Ya, harus jelas. Tuh, perhatikan. Sebelum hari Rabu tanggal 15 Mei itu sudah harus diupload. Ini Pak peserta didik pada jadwal yang sudah ditentukan yaitu hari Rabu ini memasuki Zoom. Ya. Kemudian peserta didik dipanggil secara bergantian membacakan pidato yang sudah kalian tulis dan diupload tadi. Kemudian pada saat Zoom peserta didik wajib memakai pakaian seragam merah putih. Ya, hari Rabu menggunakan pakaian merah putih saat Zoom. Aku lanjut. Pidatonya bertema apa? Pidatonya temanya perpisahan, ya. Temanya perpisahan. Kemudian ujian praktek IPA yaitu membuat video mencangkok. Ini pada hari apa? Hari Kamis. Oke. Jadi kemudian apa kriterianya? Durasi video itu 5 sampai 10 menit, ya. Berapa? 5 sampai 10 menit. Pak, kalau tidak cukup waktunya sampai 30 menit bagaimana? Videonya boleh dipotong atau dipercepat. Ya, videonya boleh dipotong-potong umpamanya saat mengupas
mengupas kulit pohon atau batangnya itu mencapai 3 menit sampai 5 menit karena lama. Nah, dipotong aja, dipotong spread ya, dipotong kemudian kemudian dipotong kemudian bisa dipercepat pada video itu pas sesi itu ya. Kalian Pak Guru yakin semua bisa capcut ya. Tuh. Kemudian pokoknya intinya durasinya 5 sampai 10 menit. Seandainya lebih pun tidak masalah ya. Yang penting eh, tidak 30 menit. Ya, kelamaan. Boleh dipotong-potong. Yang penting setiap sesinya, umpamanya saat membungkus, saat anu tanah, itu semuanya jelas di sana. Itu ya. Kemudian dengan catatan urutan tata cara jelas, urutannya jelas dari mana, dari menyediakan alat, menyediakan kayu, kemudian bagaimana diingat-ingat atau eh, dulu kan pernah membuat ya praktek mencangkok dulu waktu itu. Yang kelas 62 itu dulu sama Pak Denny. Kemudian video harus memperlihatkan siswa dan objek yang dicangkok. Oke ya. Jadi videonya harus memperlihatkan siswanya. Kemudian sesekali memperlihatkan wajahnya. Jangan loss atau tidak memperlihatkan wajah cuma tangan tok, jangan. Tapi kadang-kadang wajahnya harus ter zoom atau atau masuk ke kamera, objeknya juga. Kemudian untuk pakaiannya saat mengambil video ini yang penting rapi ya, rapi. Ada yang tanyakan yang ini? Yang masalah mencangkok? Oke, kalau nggak ada, Pak lanjut dulu ya. Waktunya habis. Kemudian, ujian praktek bahasa Inggris, ya, ini pada hari Jumat, yaitu melalui Zoom lagi. Peserta didik pada jadwal yang sudah ditentukan memasuki Zoom, ya, peserta didik dipanggil secara bergantian membaca kalimat yang sudah disiapkan oleh guru. Itu. Jadi membaca satu persatu. Nanti di share screen seperti ini, kemudian kalian dari situ membacanya. Paham ya? Kemudian pada saat Zoom menggunakan atau wajib berpakaian merah putih. Nih, pada hari Jumat. Pada saat Zoom pakainya merah putih. Kemudian senam PGRI, senam PGRI, ujian praktek PJO, yaitu senam PGRI dan senam lantai, roll depan dan roll belakang. Ini pada hari Sabtu, 18 Mei. Bagaimana caranya? Senam PGRI harus memperlihatkan seluruh tubuh pengambilannya dari arah depan. Jadi kamera diarahkan ke depan, kemudian kalian memutar video, ya bisa jadi ini ada 2 HP ya, ada 2 HP, bisa pinjem ke kakak atau siapa atau bagaimana. Yang penting ini ada 2 HP karena harus ada instrumennya. Nah, harus ada instrumennya. Itu. Jadi kalian merekamnya dari depan. Kemudian senam lantai harus memperlihatkan seluruh tubuh siswa ya saat pengambilan videonya dari samping karena ini roll depan roll belakang biar kelihatan saat eh, berputarnya posisinya biar benar. Boleh nggak yang pakai baju biasa ini yang apa nih Anggun? Yang PJO kah atau apa? PJO kah? Yang baju biasa? Coba Anggun dijawab. Yang pakai baju biasa ini saat apa? Saat olahraga. Kalau memang tidak punya baju olahraga, yang penting menggunakan kaos, ya. Tapi ini tidak semua terus nanti kamu memakai kaos biasa. Usahakan pakai kaos hijau, ya, yang dari sekolah. Kalau memang tidak punya baru, gitu.
saat rekaman memakai baju olahraga atau kaos. Tuh. Nah, tip atau triknya saat rekaman. Perhatikan, biar rekamannya terlihat bagus. Pada saat rekaman, cahaya ruangan harus memadai atau terang supaya kelihatan. Ya, jangan rekaman pada gelap-gelapan. Pas dicek dulu cahayanya bagaimana, terang atau tidak. Nah, ini tolong diperhatikan juga. Kemudian suara juga yang olah suara seperti nyanyi juga dicek suaranya masuk enggak. Jadi sebelum direkam itu kalian apa? Latihan dulu bentar sambil rekaman. Suaranya bagus enggak? Nah, bagusnya itu maksudnya masuk. Nah, suaranya masuk atau tidak gitu ya. Kemudian menggunakan tripod ya bagi yang punya ini. Kalau nggak punya ya posisikan HP supaya tidak bergoyang-goyang ya. Jangan dipegangi orang kalau bisa. Kalau pegangi orang biasanya gambar atau videonya nanti akan bergoyang-goyang. Tapi kalau diposisikan di meja, di kursi atau apa, HP-nya akan diam. Posisinya layarnya nanti akan diam. Kemudian setelah selesai rekaman, dicek kualitas rekaman. Bagus nggak? Ya, jangan-jangan suaranya jelek, atau suaranya tidak masuk, atau gambarnya buram, atau cahayanya tidak pas. Tuh, dicek dulu. Kalau memang sudah dirasa bagus, baru diupload ke Google Drive. Tapi sebelum diupload terlebih dahulu ukurannya dikecilkan, ukuran videonya. Ya, tidak perlu diedit yang macam-macam, kecuali yang membuat video apa tadi? Membuat video mencangkok, karena itu harus memotong-motong. Tapi kalau yang menyanyi, kemudian wudhu, sholat itu hanya perlu memotong depan belakangnya aja dan mengecilkan ukuran. Dulu kalau nggak salah sudah Pak Guru ajari yang kelas 61 kalau nggak salah itu cara mengecilkan ukuran menggunakan aplikasi CapCut ya. Dikecilkan ukurannya. Kalau langsung kamu upload itu biasanya ukurannya bisa 100 sampai 500 MB ya. Nanti akan kelamaan. Tuh, akan kelamaan. Tapi kalau dikecilkan ukurannya dulu, maka nanti eh, akan lebih cepat terupload. Ya, itu. Terus, seandainya Pak sudah dicoba berkali-kali tapi sinyalnya tidak stabil bagaimana? Karena begini, kalau Google Drive ini kelemahannya sinyalnya itu tidak stabil ya, tidak stabil. Tidak stabil ini artinya eh biasanya kalau sudah mencapai 99% pengiriman ke Google Drive, tetapi sinyalnya tiba-tiba hilang, maka dia akan kembali lagi ke nol lagi. Itu biasanya kalau Google Drive. Jadi seandainya terjadi seperti itu, bisa diakali, bisa kalian upload dulu di media sosial. Bisa di TikTok, bisa di YouTube, bisa di Facebook. Nah, setelah itu baru linknya yang kamu upload ke Google Drive boleh. Dengan cara seperti itu. Ya. Tapi jangan langsung dihapus di Facebook atau di mana itu jangan dihapus atau di YouTube. Karena kalau di YouTube, di TikTok atau di mana di media sosial biasanya, tapi bukan di anu ya, bukan di apa itu, di WA, tapi di YouTube atau di apa gitu, itu akan lebih stabil. Walaupun sinyalnya itu lemah, dia akan pelan-pelan mengupload itu. Dan dia tidak akan ngenol lagi biasanya. Ya, makanya dikecilkan terlebih dahulu. Kemudian, nah itu ya tata cara ujian prakteknya. Kemudian sekolah, ujian sekolahnya menggunakan Google Form. Ya, yang perlu kalian ketahui bahwa ujiannya ini jadwalnya dari hari Senin sampai Jumat. Nah, waktunya ini sudah Pak Guru tentukan seperti ini. Jadi tolong tidak ada siswa yang mengerjakannya lewat dari ini.
Ya, perhatikan. Kecuali memang sinyalnya down benar-benar. Tapi kalau kalian berusaha bisa sebetulnya. Entah ke WiFi, entah kemana, usahakan ini sesuai jadwalnya. Karena link akan Pak Guru share setiap hari. Ya, Pak Guru akan menge-share link setiap hari dan cuma satu-satu seperti ini. Tidak seperti kemarin. Kalau ulangan harian kemarin kan langsung kerjakan 5 link Pak Guru kirim. Kalau pas ujian tidak. Jadi hari Senin Pak Guru tujuh jam 7.30 atau 7.25 Pak Guru akan menge-share ini. Ya, linknya ini. Kemudian nanti setelah jam ini Pak Guru akan menyetop linknya. Nah, lalu istirahat. Nanti jam 10 kurang 1 menit, 2 menit Pak Guru akan nge-share yang PKN. Jam 12 Pak Guru akan menyetop linknya. Jadi mohon diperhatikan benar-benar ini. Ya, paham ya? Itu. Jadi Pak Guru harap ini hari Jumat sudah selesai. Dan tidak ada lagi yang masih mengirim-ngirim. Contohnya yang mengirim video. Itu. Jadi tolong dikirim sesuai harinya. Kalau di jadwal, kalau di jadwal ini kan sampai jam 14. Nah, Pak Guru kasih toleransi, seandainya memang sinyalnya memang mentok, nggak bisa, bisa Pak Guru kasih waktu sampai tengah malam, tapi pada hari yang sama. Jangan sampai lewat pada besoknya. Contohnya, ngirim wudhu. Nah, pas pada hari Selasanya. Hari Selasa ini udah fokus ke menyanyi. Ya, tolong ini diperhatikan benar-benar. Yang menyanyi jangan dikirim di pas hari bahasa. Dan seterusnya. Usahakan jam pendidikan agama dikirim pada pendidikan agama. SPDP dikirim SPDP. Tepat waktu. Ya, itu. Pak berulang lagi. Google Form. Ya, menggunakan Google Form seperti biasa. Itu. Ini seandainya sampai tanggal 27 ini belum ada tatap muka. Oke, ini yang Pak Guru sampaikan ya tentang informasi ujian sekolah, ujian praktek. Tolong dicermati benar-benar, tolong dipahami benar-benar. Apakah ada yang disampaikan? Silakan, masih ada waktu 10 menit. Yang ingin bertanya silakan buka mic-nya, silakan. Yang perlu kalian ketahui juga, dan temanmu yang hari ini tidak ikut, tolong disampaikan. Ya, Pak Guru tidak mau ada mengirim ujian besok-besok. Apa Jessica? Silakan. Hidupkan mic-nya. Kamu tanya apa? Pak, Pak, itu apa namanya pidatonya bikin sendiri. Apanya? Apanya yang bikin sendiri? Videonya. Itu loh Pak pidatonya putus-putus suara Bapak. Oh, pidatonya buat sendiri. Iya, buat sendiri. Mulai sekarang silakan bisa membuat video apa itu tagnya. Dulu sudah diajari ya membuat tag ya, tag tag pidato anu perpisahan sudah ya. Jadi diingat-ingat dibuat mulai sekarang sudah bisa. Nanti kalau Pak Guru kirim link kalian sudah bisa menguploadnya di namanya masing-masing. Silakan bisa dicicil membuat sendiri ya. Dan tulisannya yang bagus supaya Pak Guru bisa membaca, Bu Naomi juga bisa membaca. Jangan tulisannya ceker ayam dan tulisannya tulisan sendiri, bukan tulisan orang lain. Mentang-mentang tulisannya jelek, kalian minta tolong dituliskan kakak atau tuliskan ibu. Jangan seperti itu. Tulisannya harus tulisan sendiri.
Ada lagi silakan. Atau Bu Naomi mau menambahkan? Kita dulu saya hidupkan dulu. Oh, Sudah sudah. Pak, sudah. Oh, sudah. Yuk. Ya, ya itu seperti yang Pak Budi sampaikan ya. Eh, istilahnya tugas yang Bapak Ibu guru berikan itu, Bapak Ibu juga bukan asal memberi tugas ya. Kami juga mengerjakan istilahnya itu membuat soal itu tidak mudah. Harus mencari mana yang sekiranya bisa kalian pahami dan tidak kalian pahami. Maksudnya tingkat kesusahannya itu masih kami perlu perkirakan. Mudah nggak ini untuk dikerjakan oleh siswa saya? Ya kan seperti itu. Jadi Bapak Ibu harapkan juga begitu juga dengan kalian dalam mengerjakan tugas itu jangan segampang atau seenteng itu menyuruh abang, menyuruh kakak untuk yang mengerjakan seperti itu ya. Kenapa? Karena nanti saat ujian itu yang mengerjakannya harus kalian sendiri. Kalau misalnya kalian semuanya apa-apa kepada orang tua, mama, bapak, abang, kakak yang mengerjakan mereka, terus nanti apa yang akan kalian dapatkan? Ya, tidak ada, ya. Malah malah jadinya yang pinter siapa di sini? Ya yang mengerjakan tugas itu bukan kaliannya. Nah, jadi boleh diajarin, boleh minta dibantu untuk gimana ini maksudnya gimana, boleh. Jadi kan orang tua atau kakak atau abang bisa menjelaskan, tetapi tetap kalian yang menulis jawaban di lembar buku kalian masing-masing seperti itu. Ya, untuk ujian praktek hari Senin depan, Ibu harapkan kepada kalian kan semuanya ini online ya. Boleh diinfokan ke semua teman-temannya ya. Ya sekiranya tidak ikut Zoom pada hari ini, boleh dihubungin. Dihubungin temannya masing-masing, bilang kalau jangan lupa kita hari Senin udah ujian praktek ya. Kamu kamu tadi ditanyain loh sama Bu Nomi sama Pak Budi, boleh bilang aja seperti itu biar mereka tetap ingat di hari Senin kalau sudah mulai ujian praktek ya. Itu aja Pak Budi tambahan dari saya. Oke, terima kasih Bu Naomi. Jadi seperti itu ya, Nana ya. Tolong ini dikerjakan ujian ini tepat waktu, Pak Guru tekankan sekali lagi. Tepat waktu. Ya, tidak ada lagi ujian hari Senin dikirim hari Selasa. Hari Selasa dikirim hari Rabu, bahkan ada yang molor sampai hari berikutnya, 2 hari berikutnya. Tuh, tolong diperhatikan. Ini ujian, ini detik-detik kalian, ya. Detik-detik kalian di kelas 6. Tolong diperhatikan benar-benar. Paham ya, Nana ya? Ya, itu. Ada lagi yang disampaikan, tanyakan? Masalah seragam? Ada? Berdasi ya seragamnya ya. Seragam berdasi. Bersepatu enggak usah, sepatunya enggak kelihatan soalnya. Ada lagi? Yang tanyakan? Berarti udah jelas semua ya masalah ujian, tinggal prakteknya saja. Ah, ini juga nanti ngedit mencangkok boleh pakai template? Enggak, Pak. Jangan menggunakan template. Kalau templatenya tidak sesuai nanti repot malah, ya. Jangan menggunakan template. Jadi edit manual. Edit manual itu kan video itu apa? Namanya panjangnya 30 menit. Kalian menyangkoknya lamanya 30 menit ya. Padahal Pak Guru hanya minta 10 menit maksimal. Itu. Jadi diberi judul di depan. Nama kalian, tugas mencangkok, namanya kamu, ya. Nama siapa? Kemudian eh pamannya menyiapkan alat dan bahan. Ini bahan-bahannya ini, alatnya ini. Kemudian saat mengupas, bentar aja 30 detik ya atau berapa, enggak harus sampai selesai saat mengupas ya, saat memberi memberi apa? Memberi tanah dan lain-lain. Saat mengupas tuh. Jadi dipotong-potong seperti itu. Apalagi ini
Pak, jika temannya jauh-jauh, gimana Pak? Boleh sendiri-sendiri nggak Pak? Apanya ini? Kok temannya jauh-jauh sendiri-sendiri? Ini loh tugas pribadi Ani, bukan bukan kelompok. Tugas mencangkok atau tugas-tugas ini mandiri ya, bukan tugas eh, kelompok, bukan. Jadi kalian mengerjakan sendiri. Boleh dibantu kameranya menggunakan tripod, menggunakan kakak kalian atau mama kalian untuk mengambil videonya. Ya. Dan yang untuk mencangkok tadi hati-hati, jangan gerusa-gerusu karena menggunakan benda tajam. Dan menggunakan benda tajamnya jangan terlalu ya. Ya, tugas mencangkoknya itu individu, bukan kelompok. Ada lagi? Silakan, silakan tanya aja. Jangan diam nanti malah bingung. Yuk, masih ada waktu 2 menit yang mau bertanya. Ketika menyangkut apakah kita ngasih tahu caranya? Bisa ngasih tahu caranya. Jadi kalian bisa sambil ngomong atau nanti pas maaf, atau kamu saat mencangkoknya itu diam, terus saat mengedit kamu memberikan suara atau ditambah suara itu boleh, ya dikasih tahu caranya atau proses-prosesnya, pamannya ini saat mengupas kulit batang saat apa boleh, paham ya? Jadi sambil ngasih tahu boleh atau dijelaskan menggunakan tulisan juga boleh, ya saat mengedit boleh, silakan. Kamu langsung saat mencangkok sambil ngomong juga boleh. Tuh. Pak, mencangkoknya di pohon atau di batang. Sebetulnya mencangkoknya itu paling bagus di batang langsung di pohon. Tapi pohon yang pendek, jangan pohon yang tinggi. Repot cara mengambilnya. Pohon yang pendek. Kalau nggak ada pohon pendek, ya minta tolong orang tua kalian untuk mencarikan batang yang berkambium. Ya, batang berkambium seukuran lengan kalian, ini pergelangan kalian, ya jangan terlalu kecil, yang seperti sudah dulu sudah praktek, ya seperti itu. Jangan batang yang besar, repot. Kalau pakai tag juga bisa Pak, bisa ya. Bisa menggunakan tag, bisa. Cara menjelaskan, bisa. Sekreasi kalian yang saat mengedit videonya. Cuma Pak Gun minta jangan terlalu panjang-panjang, 5 sampai 10 menit. Dan kalau bisa itu ada perkenalan atau ada apa ya? Ada perkenalan. Bisa kalian lihat itu waktu Pak Guru dulu PPL, waktu PPL itu Pak praktek di YouTube Pak Guru itu ada, silakan cari perkenalannya. Salam, nama kamu siapa, ingin apa, dan sampaikan, ya. Itu. Prakteknya dikreasikan. Kreasi boleh, cuma jangan terlalu jelimet. Kreasi nanti tulisannya bergoyang-goyang, jangan. Malah bingung, malah pusing. Tulisannya biasa aja. Tag berjalan atau tag muncul tag gitu aja. Jangan tag yang ketip, 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 atau bergoyang yang tulisannya bisa gerak-gerak, jangan. Ya, tulisannya biasa aja. Slide-nya kreasi biasa, pamannya mau jalan, mau apa boleh. Cuma jangan terlalu tulisannya gerak-gerak. Pak, kita menggunakan hanya video tata cara cangkok kan? Pak, hasilnya tidak. Ya, hasilnya nggak usah. Cuma cara mencangkoknya saja. Hasilnya nggak usah. Mau cangkokannya jadi atau tidak itu terserah kamu. Ya, yang penting Pak Guru mintanya cara mencangkok. Ada lagi silakan. Mungkin masih ada perpanjangan waktu ini dari Zoom. Silakan tanya aja masalah video biar jelas. Atau eh, masalah apa? Ya, silakan tanyakan biar jelas.
Rizka nggak tanya? Sholat subuhnya pakai kunut tidak? Mau pakai kunut boleh, tidak juga boleh. Biasanya sih pakai kunut ya. Kalau sholat subuh. Ada lagi? Yang tanya. Yuk kita tunggu. Jessica sudah. Masalah yang Pak Guru share tadi. Ada lagi. Ya, yang karaoke ya tadi ya, yang menyanyikan lagu tadi. Ada yang tanyakan? Menyanyikan lagu Terima Kasihku, ada yang tanyakan? Yuk, masih ada waktu. Masalah nyanyi jelas berarti ya? Jelas. Kalau nggak ada berarti jelas masalah nyanyi. Ya, boleh goyang nggak apa ya, terserah kalian ekspresinya. Ya, yang penting goyangnya yang benar, bukan goyangnya goyang yang aneh-aneh ya. Biar luas bagaimana. Kemudian ya, saat mengambil pamannya, jangan cuma yang kalau yang sudah-sudah itu mengambil videonya itu cuma setengah badan seperti ini ya. Sudah Pak Gur tentukan tadi bagaimana cara pengambilannya. Jadi sebelumnya itu dicek dulu seberapa tingginya, seberapa jaraknya gitu. Tolong diperhatikan itu. Ya, ada lagi atau tambahan Bu Naomi masih? Mungkin muncul ide-ide kah atau apa? Masih ada waktu nih 8 menit. Cukup aja Pak Budi. Cukup ya. Kayaknya sudah tidak ada. Nah, oh ya Bu Naomi nanti ini kan masih ada anu kisi-kisinya, kisi-kisinya perlu disampaikan tidak kisi-kisinya? Kisi-kisi ujian. Kisi-kisi untuk asat Iya, ujian. iya ujian. Itu kayaknya Jadi di-share aja gimana Pak Budi? di-share ya. Oke, jadi tolong Iya, perhatikan ini, enaknya di-share aja. di-share ya. Tadi poin-poinnya. Jadi pamannya bahasa Indonesia masalah nomor satu itu pamannya masalah gagasan utama gitu. Jadi nanti cuma garis besarnya aja gitu ya. Nggak usah ada KI indikator segala itu siswa biasanya malah bingung. Jadi langsung nomor satu pamannya materi pidato, nomor dua ini struktur ini gitu. Itu aja. Ya, tolong itu diperhatikan. Seandainya ya Nana ya, seandainya IPA nomor satu masalah simbiosis. Nah, kalian harus belajar simbiosis karena itu nanti eh, akan muncul di masalah simbiosis. Tuh. Kemudian nomor dua masalah magnet. Nah, Pak Guru akan membocorkan bahwa nomor dua itu nanti masalah magnet. Kamu nanti belajar magnet. Tuh. Jadi nggak usah menyimpang jauh-jauh. Itu ya. Jadi kalau nanti Pak Guru share, Bu Naomi nge-share eh, itu, tolong di materi apa materinya dipelajari tentang itu. Nggak usah jauh-jauh belajarnya. Jadi supaya mengena langsung. Ya, itu ya. Pak Guru yang tidak mau itu sudah Pak Guru capek-capek membuat kisi-kisi, memberikan apa yang perlu dipelajari, kalian malah mengabaikan seperti tahun-tahun lalu. Sudah Pak Guru share itu kisi-kisinya, pas hasilnya
nilainya ada yang 3, 4. Nah, jadi pertanyaan, kisi-kisi yang di-share itu dibaca dan dipahami atau enggak gitu kan. Jadi tolong ini adalah sudah di-share nanti, tolong itu yang dipelajari. Itu pasti yang akan keluar. Nah, gitu ya. Kemudian yang saat ASAJ, saat ujian. Kemudian tolong dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Jangan asal-asalan. Itu. Jangan asal-asalan tidak belajar atau apa. Dipikir benar gitu. Kemudian soal-soalnya tadi kebanyakan yang hot ya. Hot itu adalah yang high order thinking itu, high thinking. Jadi berpikir tinggi. Jadi tolong itu diperhatikan benar. Oke, kalau sudah tidak ada, Pak Guru cukupkan sekian ya. Terima kasih. Eh, dari sekarang sudah siap-siap itu ujiannya. Tadi pidato sudah bisa dicicil dan sudah bisa diupload. Nanti Pak Guru share link untuk menguploadnya. Terima kasih atas segala perhatian. Ya, sampai jumpa di Zoom selanjutnya atau di ujian. Terima kasih. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya.